Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam adik-adik. Jumpa lagi dengan Kang Aif, channel belajar matematika. Oke, kali ini kita akan belajar tentang persamaan kuadrat gitu deh ya. Nah, ini adalah materi kelas 9 SMP gitu. Nah, oke. Apa tuh persamaan kuadrat itu deh? Nah, gitu ya. Jadi gini, persamaan kuadrat itu adalah persamaan ya. Jadi persamaan yang memiliki, nah, jadi persamaan kuadrat itu adalah persamaan yang memiliki bentuk umum. Nah, iya dek. Jadi persamaan yang memiliki bentuk umum atau BU. Nah, saya singkat BU ada. BU itu apa? Bentuk umum. Ya, jadi persamaan yang memiliki bentuk umum gini deh. Jadi bentuk umumnya nanti adalah AX ya, AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 ya. Jadi itu adalah bentuk umum persamaan kuadrat. Jadi ini saya kotai dulu. Nah, ini adalah bentuk umumnya. Nah, seperti itu. Jadi persamaan kuadrat tadi adalah persamaan yang memiliki bentuk umum AX kuadrat plus BX plus C, yang mana X-nya itu disebut variabel. Jadi persamaan yang memiliki variabelnya nanti maksimal berpangkat 2. Nah, kan kuadrat itu pangkatnya 2. Nah, jadi nanti di sini variabelnya maksimal berpangkat 2. Nah, gitu ya. Tapi ini ada syaratnya, Dek. Jadi nanti syaratnya, nah gitu, syarat. Nah, ini syaratnya ini aja. Syarat. Nah, syaratnya pada persamaan kuadrat nanti A-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Gitu deh ya. Kenapa tidak boleh? Karena kalau ini A-nya saya ganti 0, nanti kan ini tidak ada pangkatnya, X-nya nanti kan tidak lagi berpangkat 2, malah 0 ya gitu kan ya. Makanya tidak akan menjadi persamaan kuadrat. Jadi syarat mutlak persamaan kuadrat nanti yang A-nya itu adalah harus tidak boleh sama dengan 0 ya. Jadi itu bentuk. Contohnya gini deh. Nah, contoh aja langsung contoh. Nah, contoh persamaan kuadrat ya gitu ya. Misalkan saya punya 2x kuadrat plus 3x plus 4 sama dengan 0 ya. Itu persamaan kuadrat gitu ya. Kenapa? Karena variabelnya X-nya itu maksimal berpangkat berapa? 2. Gitu deh ya. Jadi persamaan yang bentuk umumnya seperti ini nanti disebut persamaan kuadrat. Nah, ini kalau saya kesini kan, saya ke model bentuk umum, ini A-nya berapa deh ini? Iya, pinter. Ini A-nya adalah 2. Jadi A itu nanti adalah koefisien X kuadrat. Gitu ya. Kemudian B-nya berapa? B-nya 3. Nah, gitu ya. C-nya berapa? C-nya 4. Nah, C itu apa? C itu konstanta. Nah, gitu deh ya. Bisa dimengerti? Bisa. Misalkan saya punya lagi gini. Ya, misalkan saya punya X kuadrat min 2X min 5 sama dengan 0. Ini juga persamaan kuadrat. Ya, lah dari yang ini A-nya berapa? Ini aja yang ini ya. Ini A-nya. Nah, A-nya. Nah, kalau tidak ada angkanya di sini berarti nanti A-nya berapa deh? Iya, pinter 1. Gitu ya. Nah, kemudian B-nya berapa di sini? B itu koefisien X-nya min 2. Nah, gitu ya. Kemudian C-nya berapa? C-nya min 5. Nah, gitu bisa dimengerti? Bisa. Contoh lagi. Misalkan saya punya X kuadrat min 4 sama dengan 0. Nah, apakah ini persamaan kuadrat? Iya. Kenapa iya? Karena variabel itu hurufnya ini berpangkat berapa? 2. Nah, gitu ya. Kalau gitu ini A-nya berapa? Iya, A-nya. Nah, A-nya di sini tidak ada angkanya, dianggap berapa? 1. Nah, B-nya berapa?
B-nya kan X-nya tidak ada, maka B-nya 0. Nah, gitu ya. 4-nya ini konstanta yang tidak memuat variabel, itu disebut konstanta. Makanya 4-nya itu adalah disebut C lah, konstanta min 4 gitu deh ya. Bisa dimengerti? Bisa. Sekarang kalau saya gini deh. Nah, saya gini. Kalau misalkan ada ini misal. Nah, misal 2x ya plus 5 sama dengan 0. Apakah ini persamaan kuadrat? Ya, apakah persamaan kuadrat? Bukan. Ya, kenapa bukan? Karena variabelnya berpangkat berapa, Dek? Berpangkat 1. Nah, jadi ini bukan persamaan kuadrat. Ya, jadi persamaan kuadrat itu nanti variabelnya maksimal harus berpangkat 2 lah, bukan PK. PK itu apa? Persamaan kuadrat. Ini disebut PLSV, persamaan linear satu variabel. Gitu deh ya. Bisa dimengerti? Bisa. Kalau misalkan saya punya gini deh. 4x ya min 5 sama dengan x plus 2. Apakah ini persamaan kuadrat? Bukan. Ya, kenapa bukan? Karena variabelnya berpangkat berapa? Berpangkat 1. Ya, gitu deh ya. Ini juga bukan persamaan kuadrat. Jadi persamaan kuadrat itu nanti adalah variabelnya x-nya harus maksimal berpangkat berapa? 2 gitu deh. Bisa dimengerti? Bisa. Nah, sekarang selanjutnya deh. Nah, iya ini. Nah, penyelesaian persamaan kuadrat. Apa maksudnya? Penyelesaian persamaan kuadrat. Kuadrat itu ya. Apa toh maksudnya penyelesaian persamaan kuadrat itu? Jadi penyelesaian persamaan kuadrat itu maksudnya adalah mencari, jadi nanti ini maksudnya mencari angka pengganti variabel. Nah, gitu ya. Jadi penyelesaian persamaan kuadrat itu artinya apa? Menentukan. Jadi menentukan angka pengganti variabel itu disebut persamaan kuadrat. Nah, contohnya gini deh, contoh yang paling simpel saja. Nah, gitu. Misalkan saya punya persamaan kuadrat x kuadrat min 4 sama dengan 0. Nah, gitu kan ya. Ini kan persamaan kuadrat. Kenapa persamaan kuadrat? Karena x-nya ini berpangkat berapa? 2, maka disebut persamaan kuadrat. Ya, gitu. Apa maksudnya penyelesaian persamaan kuadrat? Itu artinya angka pengganti x ini kalau diganti dengan suatu bilangan dikurangi 4 itu akan menghasilkan 0. Gitu ya. Nah, berapa x-nya ini? Nah, jadi ini kalau saya tuliskan x-nya nanti kan berapa kira-kira? Ini bisa kan? Nah, angka pengganti x-nya ini biar nanti sama dengan 0 itu nanti kan x-nya bisa 2. Nah, kemudian x-nya nanti bisa berapa? Min 2. Nah, kan 2 kuadrat dikurangi 4 kan 0. Ya, min 2 kuadrat. Ini x-nya ini kalau saya ganti min 2 kan min 2 kuadrat, min 2 kali min 2 kan 4. 4 kurangi 4 berapa? 0. Nah, gitu kan ya. Jadi nanti mencari angka pengganti variabelnya ini loh. Ini disebut x1, ini disebut x2. Kalau disubstitusikan, jadi 2-nya ini kalau saya substitusikan sebagai x-nya nanti pasti akan menghasilkan 0. Ini nanti deh. Nah, yang ini. Nah, ini. Nah, ini nanti x min 2 itu nanti disebut akar penyelesaian. Nah, akar penyelesaian. Nah, gitu ya. Akar penyelesaian dari persamaan kuadrat. Jadi nanti akar penyelesaiannya maksimal itu ada 2. Ya, bisa 2, bisa 1, bisa hanya ada 1.
Bisa bukan tidak mungkin, nanti tidak ada penyelesaiannya. Nah, gitu ya. Nah, untuk mencari akar penyelesaiannya nanti, mencari angka pengganti X-nya nanti, gitu ya. Nanti metodenya ada 3. Nah, metode. Nah, ini metode mencari akar penyelesaian dari persamaan kuadrat. Jadi ya, metode mencari penyelesaian dari persamaan kuadrat nanti ada 3 deh. Ya, yang pertama pakai faktorisasi. Nah, faktorisasi, metode pertama faktorisasi, gitu deh ya. Ya, terus kemudian metode kedua nanti kita akan gunakan dengan metode melengkapi kuadrat sempurna, namanya melengkapi kuadrat sempurna. Nah, sempurna, gitu ya. Terus metode yang ketiga, yang terakhir, namanya pakai rumus. Nah, rumus apa, Dik? Rumus kecap. Nah, namanya rumus ABC ya. Jadi untuk menentukan akar penyelesaian dari persamaan kuadrat nanti ada 3 metode yang akan kita pelajari. Yang pertama ini faktorisasi, yang kedua melengkapi kuadrat sempurna, yang ketiga dengan rumus ABC, gitu ya. Bagaimana caranya ketiga metode ini? Kita bahas pada video selanjutnya, gitu ya. Itu saja untuk hari ini, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.